Perkenalkan, nama saya Nirlana Bonareti dengan NIM Q00231134 dari kelompok B6. Di sini saya akan mempresentasikan sistem resirkulasi. Ada beberapa perbedaan antara sistem peredaran darah pada orang dewasa dan janin. Sebagai gambar singkat sistem orang dewasa, rata-rata terdapat sekitar 5 liter dalam darah sirkulasi, setara dengan sekitar 8% dari berat badan. Nah, curah jantung kira-kira 5 liter per menit dengan 80% volume sirkulasi berada di vena sistemik, kemudian di sisi kanan jantung dan sirkulasi pulmonal. Pada orang dewasa, darah deoksigenasi kembali ke atrium kanan melalui vena cava. Kemudian setelah melewati ventrikel kanan, seluruh curah jantung melewati arteriole pulmonalis ke paru-paru untuk memungkinkan pertukaran gasnya. Darah teroksigenasi kemudian kembali melalui vena pulmonalis ke ventrikel ke kiri, melewati ventrikel kiri dan memungkinkan seluruh curah jantung memasuki sirkulasi sistemik melalui aortanya. Yang selanjutnya ada sirkulasi fetal sebelum lahir. Nah, sirkulasi janin sangat berbeda dengan sirkulasi orang dewasa karena paru-paru belum cukup matang untuk memungkinkan pertukaran gas, sehingga pertukaran gas terjadi di plasenta. Selain itu, sistem kardiovaskular janin disesuaikan untuk memastikan darah teroksigenasi paling tinggi disalurkan ke miokardium dan otak. Hal ini dicapai dengan aliran darah beroksigen yang lebih disukai dan adanya pirau intrakardiak dan ekstrakardiak. Oleh karena itu, sirkulasi janin biasanya didefinisikan sebagai ketergantungan saluran. Nah, ada 4 adaptasi utama yang terdapat dalam sirkulasi janin, itu ada arteri dan vena umbilicalis, kemudian ada ductus venosus, foramen ovale, ductus arteriosus. Kemudian terdapat di hati darah teroksigenasi dari plasenta mengalir melalui vena umbilicalis yang bercabang menjadi vena umbilicalis kiri dan kanan di hati. Vena umbilicalis kanan mengalirkan darah beroksigen ke hati melalui vena portal, sedangkan vena umbilicalis kiri bercabang ke ductus venosus yang melewati hati untuk membawa darah beroksigen langsung ke vena cava inferior. Kemudian campuran darah teroksigenasi dari ductus venosus dan terdeoksigenasi dari hati dan ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke atrium kanan melalui IVC, juga termasuk dengan SVC atau pemisahan darah 50/50 yang masuk ke darah dari SVC dan IVC. Kemudian yang jantung dan paru-paru, arena paru-paru tidak berperan dalam pertukaran gasnya. Kemudian arteriole pulmonal berada dalam keadaan hipoksia. Nah, hipoksia menyebabkan vaskonstriksi paru yang ada gilirannya, meningkatkan resistensi pembuluh darah paru dan tekanan darah sirkulasi paru. Artinya, pada sirkulasi janin tidak seperti pada orang dewasa, tekanan di sisi kanan jantung lebih tinggi. Akibatnya, afterload ventrikel kanan meningkat, menyebabkan darah mengalir ke luar dari saluran keluar ventrikel kanan melalui ductus arteriosus antara arteri pulmonalis dan aorta dan foramen ovale antara atrium kanan dan atrium kiri. Akibatnya, sebagian besar darah melewati ventrikel kanan dan paru-paru, memasuki atrium kiri atau langsung ke aortanya, untuk kemudian dipompa ke sekitar sirkulasi sistemik. Hal ini memungkinkan darah yang relatif kaya oksigen dipompa ke tubuh. Aorta bercabang 2 menjadi arteri iliaca communis kanan dan kiri, yang selanjutnya terbagi menjadi arteri iliaca interna dan eksterna. Masing-masing arteri iliaca interna membentuk arteri umbilicalis yang berjalan di sepanjang vena umbilicalis untuk membawa darah terdeoksigenasi kembali ke plasenta. Sirkulasi ini berlanjut hingga lahir. Kemudian setelah lahir, udara mengalir ke paru-paru untuk menggantikan air di alveoli, sehingga menyebabkan peningkatan kadar oksigen di paru-paru secara signifikan. Resistensi pembuluh darah paru turun karena penurunan vaskontraksi paru, hipoksia, yang berarti resistensi paru lebih rendah dan menurunkan afterload
di sisi kanan jantung. Perubahan gradien tekanan antara sisi kiri dan kanan jantung menyebabkan penutupan foramen ovale. Penurunan tekanan paru berarti aliran darah yang melintasi ductus arteriosus yang terjadi. Nah, dengan darah awalnya dialirkan dari aorta ke arteri pulmonalis. Ketika kadar oksigen meningkat, otot polos dan dinding ductus arteriosus mengerut, akhirnya menutup sepenuhnya, membentuk ligamentum arteriosum pada orang dewasa. Setelah lahir, pembuluh darah pusar menyempit, membentuk ligamentum bundar hati atau vena umbilicalis, ligamentum vena hati, ductus venosus, dan arteri vesicalis superior, arteri umbilicalis. Yang selanjutnya ada hemoglobin fetal. Hemoglobin fetal memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap oksigen dibandingkan dengan hemoglobin ibu. Ini berarti hemoglobin janin meningkat oksigen lebih kuat yang memungkinkan transfer oksigen dari ibu ke janin sebelum lahir. Hemoglobin janin memiliki kurva disosiasi oksigen yang menggeser ke kiri dibandingkan dengan hemoglobin dewasa. Akibatnya pada tekanan parsial oksigen tertentu, PO2, hemoglobin lebih jenuh dibandingkan hemoglobin yang dewasa. Saat lahir 80% hemoglobin tetap dalam bentuk janin, namun jumlah ini terus turun menjadi 10% pada usia 4 bulan. Bayi terus menghasilkan hemoglobin janin sehingga usia 6 bulan yang akan mengeluarkan pertukaran oksigen antara pembuluh darah dan jaringan di seluruh tubuhnya. Yang selanjutnya ada kelainan kongenital. Nah, paten foramen ovale adalah kondisi di mana lubang pada jantung janin tidak menutup seperti yang seharusnya setelah dilahirkan. Saat di dalam kandungan, jantung janin memiliki lubang yang lebih kecil pada dinding antara ruang jantung kanan dan kiri janin yang disebut foramen ovale. Dalam kondisi normal, lubang ini biasanya tertutup dalam sendirinya saat bayi lahir. Kondisi medis ini ditemukan pada kurang lebih 25% dari populasi normalnya. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengidap PFO karena tidak merasakan gejala meski jarang bergejala. Kondisi dapat menyebabkan migrain dan stroke ketika penderita dewasa. Foramen ovale merupakan lubang yang dibutuhkan oleh janin ketika masih di dalam kandungan. Nah, normal lubang ini akan menutup secara alami setelah bayi lahir karena sudah tidak diperlukan. Paten foramen ovale atau PFO adalah istilah untuk foramen ovale yang tidak menutup setelah bayi lahir. Yang selanjutnya ada paten ductus arteriosus, adalah masalah jantung yang terjadi karena setelah kelahiran. Kondisi ini dicirikan oleh adanya lubang atau shunt yang persisten antara aorta dan arteri pulmonal melalui pembuluh darah yang disebut ductus arteriosus, menyebabkan bayi dilahirkan. Terdapat lubang yang menghubungkan dua pembuluh darah utama yaitu aorta dan arteri pulmonalis. Lubang ini diperlukan untuk sirkulasi darah bayi. Sembungan tersebut menghalingkan darah dari paru-paru bayi saat dan bayi menerima oksigen dari sirkulasi ibu. Nah, lubang sembungan ini normal sangat pentingnya untuk perkembangan bayi di dalam rahim. Namun pada saat kelahiran, ductus arteriosus ini harus menutup dalam beberapa menit sampai beberapa hari untuk menciptakan sirkulasi darah yang normal. Pada bayi dengan PDA, ductus arteriosus tidak menutup sehingga darah yang kaya oksigen dari aorta bercampur dengan darah yang miskin oksigen dari arteri pulmonal. Lubang yang berukuran kecil seringkali tidak menimbulkan masalah yang tidak memerlukan pengobatan. Namun lubang yang besar dan dibiarkan tidak diobati dapat menyebabkan darah mengalir ke arah yang salah. Kondisi ini akan melemahkan otot jantung sehingga menyebabkan gagal jantung dan komplikasi lainnya. Penyebab PDA tidak diketahui. Faktor genetika mungkin memainkan peran. Defek pada satu atau lebih gen dapat
dapat mengakibatkan gagalnya ductus arteriosus untuk menutup secara normal setelah lahir. PDA merupakan jenis kelainan jantung bawaan yang biasanya dialami oleh bayi prematur. Yang selanjutnya ada ventricular septal defect atau defect septum ventricle adalah cacat jantung bawaan akibat adanya lubang pada jantung yang terjadi saat bayi lahir atau kongenital. Kelainan jantung ini berada di dinding septum pemisah ruang bawah atau bilik jantung ventricle dan memungkinkan darah mengalir dari kiri ke sisi kanan jantung. Normalnya sisi kanan jantung memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen dan sisi kiri memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, VSD memungkinkan darah beroksigen bercampuran dengan darah terdeoksigenasi sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah di arteri paru-paru. Nah, hal ini membuat jantung dan paru-paru harus bekerja lebih keras. Dalam ukuran kecil, VSD bisa saja tidak menimbulkan gejala dan dapat menutup dengan sendirinya. Sementara itu, VSD berukuran sedang dan besar kemungkinan membutuhkan operasi sedini mungkin untuk mencegah komplikasinya. Defect septum ventricle terjadi pada kehamilan jika dinding yang terbentuk di antara kedua ventrikel tidak sepenuhnya berkembang sehingga meninggalkan lubangnya. Yang selanjutnya atrial septal defect atau ASD adalah kelainan jantung bawaan yang terjadi saat seorang bayi dilahirkan. Nah, ASD terjadi ketika dinding pembatas antara atrium kanan dan kiri tidak sepenuhnya berkembang sehingga membuat lubang terbuka di antara kedua atrium. Hal ini memungkinkan darah mengalir dari sisi kanan jantung ke sisi kiri, mengalami peragangan dan menambah beban pada jantung. Baik, untuk presentasi yang telah saya sampaikan telah selesai. Terima kasih.